Bismillah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ketemu lagi dengan Pak Guru. Ini masih di tema 5, subtema keempat, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 tentang cuaca, musim, dan iklim. Sebelum melanjutkan pembelajaran ini, Pak Guru minta kalian tonton sampai akhir, karena nanti di akhir akan ada latihan soal-soal di rumah untuk kalian kerjakan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang identifikasi informasi dalam bacaan. Saat membaca sebuah bacaan, kita diharapkan dapat menemukan informasi tersebut. Nah, untuk memperoleh informasi dari sebuah bacaan, kita harus memahami isi bacaan terlebih dahulu. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menemukan informasi dalam sebuah bacaan. Yang pertama, bacaan dibaca dengan seksama. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat dalam bacaan. Yang ketiga, membaca berulang untuk memahami isi bacaan tersebut. Dan yang keempat adalah mencatat hal penting yang terdapat pada bacaan. Apa yang dimaksud dengan mencatat? Yaitu sebuah kalimat yang belum kalian ketahui itu dicatat. Gunanya untuk apa? Bisa ditanyakan ke bapak atau ibu guru kalian.
Itu tadi adalah langkah-langkah untuk menemukan informasi dalam bacaan. Selanjutnya adalah informasi tersebut dapat diperoleh dari seseorang yang menyampaikan secara langsung kepada kita. Yang dimaksud menyampaikan secara langsung adalah berbicara kepada kita atau dari sebuah bacaan yang kita baca. Untuk memperoleh informasi tersebut, kita harus membaca secara seksama, memahami setiap kalimat pada bacaan, dan mencatat hal yang penting yang terdapat dalam bacaan tersebut. Anak-anak sudah paham kan yang Pak Guru maksud? Sekarang masih ingatkah kalian cara menemukan informasi dari bacaan? Dapat kita peroleh dengan cara membaca seksama. Kalian dapat menulis informasi yang telah kalian dapat dari bacaan tersebut, tapi tulislah menggunakan kalimat efektif dan mudah dipahami. Sekarang coba kalian baca bacaan di bawah ini. Iklim dan musim di Indonesia. Tahukah kamu iklim dan musim yang dimiliki Indonesia dipengaruhi oleh letak astronomis wilayah Indonesia? Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Sebagai pengaruh garis lintangnya, Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis mengakibatkan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara tinggi. Kondisi demikian membuat wilayah Indonesia ditumbuhi hutan hujan tropis yang lebat. Negara beriklim tropis hanya dimiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan kemarau umumnya terjadi selama masing-masing 6 bulan. Di Indonesia, musim hujan umumnya berlangsung pada Oktober sampai dengan Maret, sedangkan musim kemarau berlangsung pada bulan April sampai dengan September. Namun, hal tersebut tidak dapat dipastikan akibat perubahan iklim di dunia. Bulan berlangsungnya musim sering bergeser. Lama berlangsungnya pun tidak selalu 6 bulan. Nah, itu tadi bacaannya. Coba kalian pahami dan kalian baca berulang-ulang. Selanjutnya kita mencoba menemukan informasi dalam bacaan. Coba kalian baca dan temukan informasi di dalam bacaan di bawah ini. Perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Cuaca, iklim, dan musim merupakan sebuah fenomena alam. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan dalam waktu yang singkat. Cuaca diamati secara harian dan dapat berubah setiap harinya, bahkan setiap jam. Terkadang pada hari yang sama cuaca dapat berubah-ubah. Misalnya saat pagi hari cuaca cerah, ketika memasuki siang hari cuaca berubah mendung, dan sore harinya terjadi hujan. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Musim sering terjadi pada waktu yang lebih lama daripada waktu cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Selanjutnya, iklim.
Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim ditentukan berdasarkan perhitungan waktu yang biasanya mencapai 11 hingga 10 tahun. Iklim pada suatu negara dipengaruhi oleh letak astronomis. Hal itu yang menyebabkan iklim di setiap negara berbeda-beda. Coba kalian temukan informasi yang ada di dalam bacaan tadi. Jika belum paham, ulangi sekali lagi bacaannya. Nah anak-anak, itu tadi materi tentang cuaca, musim, dan iklim. Pelajaran bahasa Indonesia tema 5 subtema ke-4 kelas 3. Sekarang tiba waktunya kalian belajar mengerjakan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, coba kalian baca dan nanti bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian. Selanjutnya kalian perhatikan soal yang kedua ini. Setelah kalian menyelesaikan soal kedua, sekarang soal ketiga. Itulah tadi materi pelajaran bahasa Indonesia tema 5 subtema ke-4 kelas 3 sekolah dasar. Anak-anak, selamat mengerjakan. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah Pak Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa berdoa dan mentaati peraturan kedua orang tua kalian. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam.